beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah sertai kita mulai dari hari Senin. Hari Senin. Hari apa lagi? Selasa. Dan sampai hari Minggu. Nah, berarti sekarang adik-adik sudah siap kan mau puji Tuhan? Pastinya dong. Iya, sudah mandi? Sudah dong. Nah, ya kalau gitu semuanya berdiri. Sama-sama kita mau puji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Ayo berdiri semuanya puji Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah begitu baik menyertai kami semua mulai dari hari Senin sampai di hari ini, di hari Minggu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan hari ini Tuhan kami mau bersama-sama mau memuji Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai supaya ibadah kami semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami dan kami mau beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mau memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita harus sama-sama saling mengasihi sesama kita. Karena apa Kakak Marta? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ya, sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ayo sama-sama masih berdiri ya. Kita mau puji Tuhan sekali lagi. KASIH.
Adik-adik semua adalah gereja. Begitupun kita di depan sini. Kita semua adalah Gereja. Oke adik-adik, mari kita semua menaikkan pujian. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Sekali lagi. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapak, sebentar kami mau pakai waktu kami ini untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan setiap kami untuk tetap duduk tenang, bahkan untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan boleh Tuhan berkati sehingga kata-kata setiap perkataan, setiap firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, akan boleh dengan mudah kami hamba-Mu sampaikan kepada setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada minggu ini masih tentang seorang raja. Siapa? Ayo. Ya, Raja Salomo. Raja yang begitu berhikmat, raja yang begitu kuat kepemimpinannya dalam memimpin bangsa Israel. Raja Salomo sangat berhikmat dalam kehidupannya ketika memimpin bangsa Israel. Kenapa Raja Salomo bisa begitu berhikmat? Karena dia memintanya dari Tuhan. Tapi pada hari ini kita mau belajar bagaimana Salomo membangun bait suci. Sebelum ke sana, siapa di antara adik-adik yang pernah melihat pembangunan rumah? Ya, mungkin ada yang pernah, ada juga yang belum pernah. Tetapi kita tahu bahwa membangun rumah bukanlah hal yang mudah, bukan dalam satu hari bisa langsung jadi, dalam satu minggu bisa selesai, tetapi butuh waktu. Dan tentu saja butuh bahan-bahan yang diperlukan seperti mungkin semen, batu bata, dan besi dan lain sebagainya untuk dipakai. Juga memerlukan tukang-tukang yang handal, seorang pekerja-pekerja yang mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Ya, dalam membangun rumah kita memerlukan bahan-bahan, kita memerlukan seorang pekerja, dan tentu saja hal itu juga yang menjadi permasalahan ketika Salomo membangun bait suci. Salomo sudah menerima setiap rincian detail yang diberikan oleh ayahnya, dan secara detail bait suci itu sudah ada sejak zaman Raja Daud. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa bukan Daud yang membangun bait suci tersebut, tetapi Raja Salomo itu anak dari Raja Daud. Ya, ketika Salomo mulai untuk membangun
bait suci, Salomo membutuhkan bahan-bahan. Tentu saja bahan-bahan yang terbaik yang akan ia berikan kepada bait suci ini, karena ini akan menjadi tempat untuk Salomo dan untuk bangsa Israel bertemu dengan Tuhan. Tentu saja merupakan sebuah tempat yang istimewa, tempat yang khusus, tempat yang spesial, sehingga setiap bahan-bahan, setiap pekerja yang dipakai adalah orang-orang yang benar-benar yang terbaik. Ya, ketika kita firman Tuhan ini kita baca nanti dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-6, mulai dari pasal yang ke-5, ke-6 dan 7 sampai ayat yang pasal yang ke-8. Salah satu bahan yang terbaik yang dibutuhkan Salomo adalah sebuah kayu, dan kayu itu tidak tumbuh di Israel, yaitu kayu aras dan kayu sapobar, sehingga Salomo membutuhkan bantuan dari Raja Hiram, raja dari negara lain pada saat itu. Dan ya, ketika Salomo meminta bantuan, Raja Hiram mau membantu Salomo karena Salomo begitu berhikmat, Salomo begitu kuat dalam pemimpinannya sebagai Raja Israel. Dan Salomo juga membutuhkan bahan-bahan lain. Setelah semua persiapan dilakukan dan dimulailah pembangunan bait suci tersebut. Bait suci dibangun selama 7 tahun oleh Salomo dan para pekerja-pekerjanya. Bait suci pada waktu itu yang dibangun Salomo berukuran dengan panjang 27 meter, dengan lebar 9 meter dan tinggi 13,5 meter. Mungkin memang bukan bangunan yang begitu luas untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi di situ tempat para imam yang akan mempersembahkan korban kepada Allah langsung, dan umat Israel yang lain akan berada di luar di pelataran untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tepat sebelum bait suci itu selesai dibangun, Allah berbicara kepada Salomo untuk memberikan janji Tuhan kepada umat Israel. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai 13. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan mendapati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Begitulah janji Tuhan kepada Salomo dan kepada umat Israel, bahwa ketika umat Israel tetap berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Allah, tetap beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan umat Israel. Dan ketika bait suci itu selesai dan tiba waktunya untuk mentahbiskan bait suci itu kepada Tuhan, maka para imam sudah mempersiapkan persembahan, segala umat Israel sudah berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan di dalam bait tersebut, maka kehadiran Allah muncul dalam bentuk awan. Dan ya, dengan seketika awan itu memenuhi bait suci, dan kehadiran Tuhan pada waktu itu begitu kuat sehingga imam-imam tidak dapat melanjutkan tugasnya. Imam-imam harus keluar, tidak kuat. Para imam tidak sanggup untuk melanjutkan tugas mereka, sehingga mereka harus keluar. Dan ya, ketika Salomo dan bangsa Israel melihat kejadian yang begitu besar ini, mereka sangat bersuka cita. Mereka melihat bahwa Allah senang, Allah berkenan atas apa yang sudah. Gereja merupakan tempat khusus di mana kita harus beribadah kepada Tuhan, dan di sana
di gereja, di gedung gereja kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh menikmati waktu kita beribadah kepada Tuhan. Dan tetapi dalam perjanjian baru dikatakan bahwa gereja bukan lagi sebuah gedung, gereja bukan lagi sebuah bangunan, tetapi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit dan naik ke surga buat kita semua. Kita menjadi gerejanya Tuhan. Kita adalah gerejanya Tuhan. Kita pribadi adalah gereja Tuhan. Mari kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat ke-19. Sudah dapat? Oke, mari kita membacanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita adalah bait Roh Kudus, kita adalah baitnya Allah. Ketika kita sudah menerima bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa Yesus sudah mati untuk kita, dibangkitkan, dan Tuhan Yesus sudah bangkit, maka Tuhan memberikan penolong yang lain kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mari buat adik-adik yang mungkin belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hati adik-adik, yang belum secara yakin bahwa Yesus sudah mati buat adik-adik, menebus dosa adik-adik, sehingga kita semua adalah bait Allah, langsung mengundang kita untuk menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita semua. Mari undang kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap kami bahkan melebihi kami sendiri Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan sudah mati buat kami, menebus dosa-dosa kami, bahkan Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah naik ke surga, menyediakan tempat buat kami. Tuhan, ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Masuk ke dalam hati kami, tuntunlah kehidupan kami Tuhan, sehingga biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Tuhan, berkenan menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi gerejanya Allah, kita menjadi saksinya Allah. Dimanapun kita berada, kita membagikan kasih-kasih yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan Yesus saja sudah mau mati buat kita semua, maka kita pun harus membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang kita kenal, kepada kakak kita, adik kita, saudara-saudara kita, papa mama, bahkan kepada teman-teman kita dimanapun kita berada. Ya, satu hal penting yang boleh kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini ketika Salomo membangun bait suci adalah bait suci tersebut dibuat dengan bahan yang terbaik, dengan tukang yang terbaik, begitu megah, bahkan dilapisi emas di dalamnya. Tetapi tanpa kehadiran Tuhan dalam bait suci tersebut, maka bait suci tersebut hanyalah sebuah bangunan yang kosong, hanyalah sebuah karya manusia yang begitu hebat, tetapi tanpa kehadiran Tuhan. Dan ketika kita sudah memulai untuk beribadah di gereja, maka boleh dengan sungguh kita beribadah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan,
dengan sepenuh hati, dengan seluruh kekuatan kita mau beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menikmati ibadah kita bersama dengan Tuhan. Saya harap setiap kita pada pagi hari ini boleh terus belajar untuk menghormati gereja yang dikhususkan untuk kita beribadah di rumah Tuhan. Dan setiap kita yang sudah percaya, kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita boleh menyebarkan kebaikan kita, menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang baik dimanapun kita berada, dengan perilaku kita, dengan perkataan kita, sehingga kita boleh menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Pagi hari ini mari kita juga punya ayat hafalan. Tidak begitu panjang, saya yakin adik-adik semua bisa menghafalkannya. Dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Mari kita membacanya bersama-sama dulu. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Bagaimana setiap usaha kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, saya rasa adik-adik mampu untuk menghafalkan ini. Kita bersama-sama belajar untuk terus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa untuk selesainya firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dalam ibadah, bahkan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami, terus menuntun kami melalui firman-firman yang sudah kami dengar. Biar kami terus dikuatkan, kami terus diubahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi bersama dengan Kristus. Kami boleh semakin menjadi orang yang lebih baik, bahkan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap perbuatan kami, perkataan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Lausa masing-masing kelas adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri, memuji Tuhan, pastikan dengan semangat dan sukacita. Mari kita angkat pujian, sorak haleluya. Kami mau bersorak.
mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Tuhan sudah menyertai kami, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dan boleh menjadi berkat. Amin. Sebentar lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.